warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah di semester 5 ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi setelah sekian lama. Selama kurang lebih 1 semester ya kita tidak bisa ketemu. Jadi alhamdulillah di semester ini kita bertemu lagi dengan saya di mata kuliah perencanaan pembelajaran di semester 5 ini. Jadi nanti kita bahas bagaimanakah perencanaan pembelajaran yang akan kita rencanakan sebelum kita memulai pembelajaran gitu ya. Kemudian ini materi perkuliahannya bisa dilihat di sini. Jadi untuk pertemuan 1 yaitu saya menyampaikan kontrak perkuliahan dan juga konsep dasar tentang perencanaan pembelajaran itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada gaya belajar dan pengelolaan kelas. Yang ketiga ada pembelajaran di abad ke-21. Yang keempat, 5, 6, 7 itu tentang perencanaan pembelajaran yang nanti akan kita bahas gitu ya. Kemudian untuk minggu depan Anda sudah mulai untuk berdiskusi, yaitu di 2, 3, 4 ya, 2, 3, dan 4. Kemudian nanti di 6 juga nanti dilanjutkan untuk berdiskusi lagi gitu ya. Tapi di 2 dan 3 nanti kelompok akan presentasi, silakan dibagi nanti anggota kelompoknya berapa nanti terserah saja. Mohon disesuaikan dengan kondisi dan juga jumlah teman-temannya gitu ya. Kemudian nanti UTS-nya Anda membuat Prota dan Promes dan juga RPP. Nanti akan kita bahas sama-sama tentang itu. Di pertemuan yang ke-6, penyusunan definisi dan juga ragam pembelajaran yang berkaitan dengan perangkatnya. Jadi nanti ada Prota, Promes, kemudian ada silabus, RPP, RPE, kalender pendidikan dan juga lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di sana. Tetapi untuk minggu depan silakan presentasi dulu. Kelompok 1 yaitu gaya belajar dan pengelolaan kelas. Kelompok 2 pembelajaran di abad 21. Kelompok 3 di materi KI dan KD gitu ya. Kemudian nanti di 4 itu jadi gini, ini jumlahnya ada berapa ya? Ada sekitar 8 atau 9 gitu ya. Jadi nanti di 2 dan 3 itu nanti dibentuk kelompok 1 dan 2 gitu ya. Jadi satu kelas itu ada 2 kelompok atau 3 kelompok juga boleh, atau nanti menyesuaikan gitu. 2 dan 3 kemudian dan 4. Untuk 2 dan 3 itu adalah presentasi dari masing-masing kelompok, dan di 4-nya juga. Nanti di pertemuan ke-5 kita presentasi mengenai materi KI, KD, indikator tujuan pembelajaran, kemudian media dan sumber belajar gitu ya. Nah, nanti di pertemuan ke-4 ini kita juga berdiskusi bersama-sama. Jadi nanti berarti ada 3 kelompok ya. Di pertemuan 2, 3, dan 4 itu silakan dibagi gitu ya. Nanti untuk di pertemuan ke-5 kelompok yang ke-4 nanti mempresentasikan gitu ya. Kelompok ketiga ya. Kelompok ketiga nanti mempresentasikan gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini di pertemuan selanjutnya setelah UTS yaitu ada pertemuan 9, 10 sampai dengan 16. Jadi nanti kita berdiskusi bersama-sama dengan kelompok
dan tugasnya adalah kelompok, kecuali di pertemuan ke-12, 13 sampai dengan 15 nanti kita individu gitu ya. Jadi pertemuan ke-7 kita membahas tentang review perangkat pembelajaran, kemudian yang ke-13 nanti kita mengembangkan silabus, jadi nanti Anda menyusun silabus secara individu. Kemudian di pertemuan ke-14 itu kita mengembangkan RPP, perangkat pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang ke-15 mengembangkan media dan juga kisi-kisi penilaian gitu ya. Nanti di pertemuan terakhir 16 nanti UAS, pengumpulan semua perangkat pembelajaran gitu. Nah, teman-teman semuanya, apa sih perencanaan pembelajaran itu? Jadi perencanaan pembelajaran itu adalah merupakan catatan pemikiran awal seorang guru sebelum kita atau seorang guru itu mengelola proses pembelajaran. Jadi alangkah lebih baiknya jika perencanaan pembelajaran itu harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari pemilihan materi, metode, media, bahan ajar, dan juga alat evaluasinya. Nah, ini gunanya kita merencanakan pembelajaran agar pembelajaran kita itu tercapai sesuai dengan tujuan yang akan kita bahas gitu ya. Nah, perencanaan ini juga harus disusun berdasarkan kondisi lingkungan. Artinya kita harus analysis dulu. Apa itu analysis? Analisis kondisi lingkungan. Jadi kita harus analisis dulu bagaimana kondisi siswanya, kondisi sekolahnya, kondisi kelasnya juga bagaimana gitu ya. Jadi kita tidak harus memaksakan diri menggunakan pembelajaran yang wow tetapi tidak bermakna bagi anak-anak. Nah, di sini pembelajaran bermakna itu adalah pembelajaran yang sampai kepada mereka. Artinya apa? Mereka dapat menceritakan kembali ketika nanti mereka ditanya oleh orang-orang di sekitarnya. Contoh, kalau ada pembelajaran daring seperti ini, tadi misalnya ditanya ibunya, tadi kalian belajar tentang apa? Bu guru menyampaikan apa? Nah, ketika anak sudah bisa menyampaikan materi, maka di situ arti dari pembelajaran yang bermakna. Jadi apa yang kita jelaskan, apa yang kita berikan, mereka bisa menangkap, gitu ya. Jadi itu adalah tujuan dari kita merencanakan pembelajaran itu. Kemudian, mengapa seorang guru harus merencanakan pembelajaran? Yaitu agar pembelajaran kita itu terarah. Jadi tidak memakan waktu banyak dan juga tepat sasaran, efektif dan juga efisien. Jadi di situ adalah pentingnya kita merencanakan pembelajaran itu. Kemudian skenario pembelajaran kita juga harus sesuai dari awal sampai dengan penutup itu seperti apa. Nah, skenario pembelajaran ini letaknya ada di RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Bagaimanakah skenario pembelajaran itu? Nanti akan kita bahas pada saat kita membahas tentang pengembangan RPP gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran seharusnya bersifat fleksibel atau luas dan memberikan kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon pembelajaran yang sesungguhnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, jadi kita juga harus menyesuaikan, kita juga harus luas, karena di masa pandemi seperti ini kan banyak HP yang digunakan oleh orang tua, kemudian internetnya juga bermasalah, ada anak yang tidak punya HP. Jadi itu artinya kita harus luas. Jadi bagaimanakah yang seharusnya kita lakukan sebagai guru jika menghadapi pembelajaran yang seperti itu, gitu ya. Ini pentingnya perencanaan pembelajaran itu. Memang perencanaan pembelajaran secara online dan offline ini berbeda. Kalau kita offline, kita tatap muka, kita bisa merencanakan pembelajaran yang semenarik mungkin, yang semenyenangkan mungkin bagi anak-anak. Tetapi kalau di daring seperti ini, di masa pandemi seperti ini, otomatis kita juga terbatas. Misalnya kita pakai Zoom atau kita pakai Meet, dari 36 yang masuk hanya 20 atau hanya 15. Nah, di situ
tugas kita sebagai guru adalah kita harus memberikan pelayanan kepada mereka, yaitu dengan cara bagaimana? Misalnya kita japri, atau kita bisa home visit, atau anak-anak bisa kita panggil ke sekolah, atau kita bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi seperti itu ya. Ini yang dimaksud dengan luwes dan juga menyesuaikan dengan respon siswanya bagaimana. Dan juga kita harus tidak, kalau bahasa kasarnya tidak saklek gitu ya. Jadi kita juga harus memahami, juga harus memaklumi memang keadaannya seperti ini. Berbeda ketika kita bertatap muka di sekolah, itu perencanaan juga harus lebih matang gitu ya. Itu pentingnya di perencanaan pembelajaran. Nah, mengapa seorang guru itu harus merencanakan pembelajaran ini? Yaitu agar pembelajaran itu lebih sistematis dan berbeda dengan cara-cara tradisional. Jadi agar pembelajaran kita itu runtut dari awal sampai akhir, dari salam sampai salam lagi, itu bagaimana runtutannya. Nah, ketika pembelajaran daring seperti ini, maka perencanaan pembelajaran kita, RPP kita itu juga harus menyesuaikan dengan apa yang akan kita ajarkan. Misalnya kita pakai Zoom, berarti di perencanaan kita, artinya di RPP atau di silabus, itu harus juga sesuaikan dengan pembelajaran daringnya seperti apa gitu ya. Harus disesuaikan agar pembelajaran kita tidak bingung, dan juga pada saat nanti kita ada penilaian atau kegiatan guru, itu juga kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Kemudian hasil pembelajaran dapat dirumuskan secara operasional sehingga dapat diukur dan juga diamati. Jadi pada saat kita membuat perencanaan itu pasti kan kita mengukurnya ya kan. Diukur dengan apa? Alat evaluasi. Alat evaluasinya pakai apa? Tes tulis, tes lisan, atau observasi, atau seperti apa. Kalau di masa pandemi seperti ini, otomatis alat ukur yang kita gunakan itu terbatas. Jadi kita juga harus bisa memaklumi, harus bisa menyesuaikan lah, fleksibel apa yang akan kita lakukan nanti gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran itu dapat diukur dengan instrumen penilaian atau patokan yang didasarkan pada KKM biasanya. Dan juga penilaian itu diukur dengan menggunakan tujuan pembelajaran yang kita susun itu tadi. Jadi apa yang akan kita ukur, apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita gunakan nanti, yang kita susun nanti. Jadi harus sama antara penilaiannya, materinya, tujuan pembelajarannya, itu harus match. Jadi tidak boleh terpisah, harus satu kesatuan. Kemudian untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran, semua perangkat itu seharusnya harus dicobakan dulu secara empirik. Jadi seharusnya perangkat pembelajaran kita itu harus diuji cobakan. Apakah layak atau tidak? Apakah bisa digunakan atau tidak? Tetapi berbeda halnya ketika kita di masa pandemi seperti ini. Tetapi pada saat nanti Anda menyusun penelitian, artinya Anda sudah melakukan skripsi gitu ya, maka perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran itu harus divalidasi dulu, diuji cobakan dulu agar hasil yang kita dapatkan itu valid gitu ya. Tetapi kalau di masa pandemi seperti ini, di dalam pembelajaran sehari-hari, bolehlah kita tidak pakai validator gitu ya. Kita bisa konsultasi dengan teman sejawat misalnya, atau dengan kepala sekolah misalnya, atau sekarang ada namanya organisasi, ada PKG, KKG, kelompok kerja guru, itu juga bisa kita diskusi di sana. Itu juga masuk di dalam uji coba tadi gitu ya. Kemudian desain pembelajaran itu didasari oleh teori sistem dalam proses perencanaannya. Jadi desain pembelajarannya itu harus terproses dengan sistem. Jadi perencanaannya juga sistematis tadi, seperti yang ada di nomor berapa tadi? Nomor 1. Jadi sesuai dengan sistem, terarah, terukur, bertahap gitu ya. Jadi tidak langsung
kita menjelaskan materinya. Bisa di awal pembelajaran anak-anak diberikan apersepsi. Contohnya mengingatkan pembelajaran terdahulu atau pembelajaran kemarin, atau diajak nyanyi, tepuk atau sebagainya. Bisa seperti itu. Bagaimana di pembelajaran daring ini? Tetap bisa. Kalau kita pembelajarannya secara Zoom seperti ini atau Meet juga bisa. Jadi berbeda lagi kalau kita menggunakan YouTube misalnya, atau kita menggunakan video misalnya, apalagi videonya itu video orang, pasti kan tujuan pembelajarannya, kegiatannya itu berbeda dengan kita. Jadi alangkah lebih baiknya desain pembelajaran itu seharusnya kita sendiri sebagai guru kelas yang membuatnya, gitu ya. Nah, teman-teman, dari sini dari saya yang bisa saya jelaskan tentang apa itu perencanaan pembelajaran dan pentingnya perencanaan pembelajaran itu bagi guru, gitu ya. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti di list di grup kelas kita. Kan ini kan ada kelas pagi dan juga kelas siang. Jadi nanti kelas pagi seperti apa, kelas siang juga seperti apa, nanti tolong di list di grup ya. Jadi nanti perkuliahannya sesuai dengan disim untuk waktunya, gitu ya. Oke, terima kasih. Ini dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di grup kelas kita. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga sehat selalu. Semoga kita juga dalam lindungan yang maha kuasa, gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.